Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Prakti. Tante itu menghidupkan. Halo. Mas Bowo. Ya, Pak. Ya. Ya. Ya, ini baru 80 persatu. Apalah sambil jalan sambil nunggu ya. Boleh, Pak. Oh, silakan buat minta sih. Ya Pak, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi untuk kegiatan kita pada hari ini tentang sosialisasi akreditasi tahun 2022 pada tahap kedua season ketiga ini. Kegiatan selanjutnya yaitu Sispena dan teknisi yang mana akan disampaikan oleh Bapak Dirbowo Adi Prayoga STNPD, kemudian Bapak Gaga Aditya Akuratama. Waktu saya berikan kepada Bapak berdua untuk pengisian materi Sispena dan teknisi pengisian dia sampai nanti kalau di jadwal itu pukul 14.30. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum itu sudah selesai, insya Allah mudah-mudahan. Silahkan Pak Bowo dengan Pak Gaga, waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Bapak berdua. Silahkan Pak Bowo dan Pak Gaga. Terima kasih, Bu Sumentarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang kami cintai Bapak dan Ibu Operator Sekolah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan teknik pengisian Sispena. Perkenalkan, nama saya Dirbowo, dan saya akan dibantu sama Mas Gagah untuk menyampaikan materi Sispena ini. Nanti jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silakan di-cut saya ya. Silakan di-cut, silakan bertanya, atau jika Bapak dan Ibu malu untuk bertanya, silakan tuliskan di chat. Oke. Saya akan mulai. Mohon izin. Sudah dibuka presentasinya oleh Mas Gagah. Kita akan, Mas Bowo, ya Pak. diminta seluruh peserta membuka videonya gitu. Kami akan Oh ya, Bapak dan Ibu peserta, silakan dibuka videonya, tolong dibuka videonya. Ya. Mas Ilga, biar saya aja yang share screen-nya. Oke, akan saya mulai ya. Jadi laman Sispena kita adalah di bansm.kemdikbud.go.id/sispena 2020/login. Username untuk loginnya menggunakan nomor pokok sekolah, begitu juga passwordnya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk login, tapi yang belum bisa login silakan menuju ke alamat bansm.kemdikbud.go.id/sispena 2020. Kemudian akan tampil halaman login seperti ini. Nah, di sini dituliskan nomornya ya, bukan tulisan NPSN, nomor pokok sekolah masing-masing, Bapak dan Ibu masing-masing. Passwordnya juga nomor pokok sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian diklik sign in. Setelah Bapak dan Ibu mengklik sign in, Bapak Ibu akan melihat tampilan dashboard Sispena sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini di pojok kanan atas ada nama sekolah, silakan dicek. Kemudian di sebelah kiri ada dashboard, ini halaman dashboard ini, dan satu lagi data isian akreditasi, menu data isian akreditasi. Menu data isian akreditasi akan muncul jika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengajuan reakreditasi. Ya. Jadi menu data isian baru akan muncul jika Bapak dan Ibu sudah mengajukan reakreditasi. Jika belum muncul, maka Bapak dan Ibu harus melakukan pengajuan reakreditasi. Oke. Caranya tinggal diklik ajuan reakreditasi ini. Diklik. Kemudian akan tampil ajuan reakreditasi. Silakan Bapak dan Ibu klik ya. Klik ya. Setelah diklik ya, dia akan muncul pengajuan reakreditasi. Besar file yang bisa diupload di sini adalah 2 mega. Kemudian format yang diizinkan cuma PDF. Jadi jika file yang akan Bapak Ibu upload itu lebih besar dari 2 mega, maka tidak akan
terupload di sini. Dan jika formatnya bukan PDF, sama, tidak akan terupload. Apa yang Bapak dan Ibu harus upload di sini adalah surat ajuan formal. Jadi silakan Bapak Ibu bikin masing-masing, tidak ada format yang bakunya, pengajuan untuk reakreditasi. Terus yang kedua adalah SK izin operasional. Kemudian unggah scan sertifikat akreditasi terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu mengisikan nama kepala sekolahnya siapa, kemudian mengisikan nomor HP kepala sekolahnya. Jika sudah terupload, maka dia akan berwarna hijau seperti ini. Dan tanda betul ini bisa Bapak dan Ibu klik, nanti akan terbuka dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Jika seandainya dokumennya salah, silakan Bapak dan Ibu upload ulang. Nanti akan otomatis mereplace dokumen yang sudah Bapak upload sebelumnya. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Sudah jelas Bapak dan Ibu ya? Maaf Pak, mau tanya, itu yang mengajukan surat ajuan formal itu yang reakreditasi atau surat ajuan akreditasi? Reakreditasi juga. Reakreditasi Bu. Oh ya udah. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Setelah Bapak dan Ibu mengajukan reakreditasi, Bapak dan Ibu juga bisa disarankan untuk mengupdate profil sekolah Bapak dan Ibu masing-masing, update profil dan ganti foto. Menunya ada di pojok kanan atas ini. Nanti diklik, kemudian klik profil atau ganti foto di sini. Nanti akan ada field di sini, kolom-kolom yang row yang harus Bapak Ibu isi di sini. Status akreditasi, kebanyakan banyak sekolah yang belum mengisi visi dan misi sekolahnya. Silahkan diupdate dulu identitas sekolahnya di situ. Kemudian banyak juga sekolah yang belum mengupload foto sekolahnya. Silahkan diupload di situ. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu sudah mengajukan reakreditasi, kemudian sudah mengupdate profil, Bapak Ibu harus mengisi data isian akreditasi. Ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, data isian akreditasi ini akan muncul jika Bapak dan Ibu sudah melakukan pengajuan reakreditasi. Data isian akreditasi, Bapak Ibu bisa mengklik di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di situ ada dokumen sekolah, kemudian IPM, kemudian IPR, dia, dan kartu kendali. Dokumen sekolah isinya dokumen-dokumen yang Bapak Ibu akan unggah. IPM terkait indeks pemenuhan mutlak, IPR terkait indikator pemenuhan relatif, dia terkait leveling data isian akreditasi, dan kartu kendali ini sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang divisit. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu mengisi kartu kendali karena
tidak divisit nantinya. Bagaimana cara mengupload dokumen sekolah? Bapak dan Ibu tinggal klik dokumen sekolah ini. Ini diklik tulisan dokumen sekolah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, jadi ada tergantung jenjang ya nanti butirnya sekitar 35 atau sampai 36 nanti. Ya. Di tiap butir itu akan ada penjelasan dokumen apa yang harus diunggah. Jika belum diunggah, nanti tulisannya akan berwarna kuning. Jika status unggahannya akan masih warna kuning, jika sudah diunggah, dia akan berwarna hijau. Bapak dan Ibu jika bisa mengecek dokumen yang Bapak Ibu unggah dengan mengklik tulisan di sini, tulisan hijau di sini, sudah unggah. Nanti tulisannya hijau, tulisannya sudah unggah, bisa diklik untuk mengecek dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah. Jika seandainya dokumennya dirasakan masih belum benar, Bapak dan Ibu tinggal mengunggah ulang dengan mengklik choose file di sini, nanti akan terbuka window mengambil dokumen yang ada di komputer Ibu, kemudian Bapak dan Ibu, kemudian klik OK. Nanti dia akan otomatis terunggah. Sudah jelas Bapak dan Ibu ya? Cara mengunggah, Bapak dan Ibu operator? Sudah. Pak. Mudah ya? Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Alamat padahal sudah ajuan reakreditasi. Oke, nanti SD 23 Muntok. Tidak muncul alamat dan lain-lain padahal sudah ajuan reakreditasi. Oke, kalau masalah profil, kalau misalkan nggak bisa diedit, nggak usah diedit Pak ya. Tapi yang bisa diedit itu yang ada kolomnya yang bisa diisi aja. Bukan di dashboard ya. Jadi profil itu adanya di sini. Ya, profil itu menunya ada di atas, di pojok kiri atas. Bapak dan Ibu klik ini nama sekolah Bapak dan Ibu. Ya, ininya diklik. Nanti akan tampil ini menu profil dan menu ganti foto. Ya. Untuk ngupdate itu. Oke? Jadi terkait ganti profil, menunya bukan di dashboard. Profil menunya ada di sini. Silakan diklik. Ini. Kemudian di sini ada menu profil, terus ganti foto. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai di dokumen sekolah. Saya ulangi lagi, tinggal diklik dokumen sekolahnya. Kemudian akan muncul laman dokumen unggahan. Cara mengunggahnya Bapak dan Ibu tinggal klik choose file di sini. Pilih filenya, kemudian
Oke, nanti tulisan belum unggah di sini akan berubah menjadi hijau. Tulisannya sudah unggah. Bapak dan Ibu bisa mengecek dokumen yang Bapak Ibu sudah unggah itu dengan mengklik ikon hijau di sini. Ya. Perlu diperhatikan besar filenya adalah 2 mega. Tidak bisa lebih. Jenis filenya hanya PDF, JPG, PNG, GIF, MP4, AVI, MP3, dan WAV. Ya. Jadi jika filenya lebih besar dari 2 mega, maka dokumen tersebut tidak akan terunggah. Begitu juga jika jenis filenya bukan jenis file yang ada di sini. Bagaimana jika filenya memang banyak betul ya, terlalu besar? Silakan Bapak Ibu cut file tersebut, ambil depannya sampai maksimal 2 mega. Silakan di-cut. Nanti file selanjutnya bisa Bapak lampirkan di Drive atau mana, tapi dituliskan di dalam dokumen yang sudah Bapak upload tersebut. Jadi misalkan RPP ya, RPP Bapak dan Ibu bisa cut sampai halaman depan berapa lembar yang secukupnya, kemudian tambahkan 1 lembar yang mencantumkan link ke laman selanjutnya, tambahan halaman selanjutnya. Bisa seperti itu. Jadi file yang besar Bapak dan Ibu bisa tampilkan di link saja gitu, di dokumen yang ada tulisan link ke Google Drive atau yang lainnya. Oke? Sudah paham Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya. Linknya bagaimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Linknya tadi seperti apa? Contoh linknya. Link? Iya Pak. Link untuk apa Bu? Untuk mengunggah itu apa? RPP tadi katanya pakai link. Linknya seperti apa? Maksud saya seperti ini Bu. Di RPP kan dokumennya besar itu Bu. Google Drive. Ya. Karena filenya besar, Ibu bisa cut saja sampai dia maksimal 2 mega, nggak lebih dari 2 mega, kemudian tambahkan link di situ. Ibu tambahkan link di dokumen yang Ibu upload itu untuk agar bisa diperiksa lanjutan dokumennya tersebut, bukan link untuk mengunggahnya. Iya Pak. Bapak mohon izin. Ya, silakan Bu. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh pemateri sebelumnya disebutkan bahwa untuk file-file seperti RPP, kebetulan yang Bapak sebutkan tadi RPP kan ya? Tadi Ya. pemateri sebelumnya menyatakan bahwa RPP itu yang akan diunggah adalah perwakilan. Betul. Maksudnya, jadi RPP itu adalah implementasi pelaksanaan RPP di sekolah gitu. Nah, sedangkan ini Bapak tadi menjelaskan bahwa jika lebih dari 2 MB untuk file-file besar seperti RPP ditambahkan link. Jadi yang mana Pak sebenarnya? Sama aja Bu. Apakah? Jadi maksud saya nih secara teknisnya Bu. Oh gitu. Bukan masalah apanya ya, terkait kualitas dokumen yang Ibu upload. Saya menjelaskan masalah teknisnya Bu. Iya, soalnya kalau RPP itu banyak Pak. Kalau diminta 3 tahun terakhir, RPP banyak ya. Iya Bu, itu terkait kualitas Bu ya. Terkait teknisnya Bu. Jika memang ada file yang lebih besar, iya. Saya contohkan RPP. Saya contoh jika memang ada dokumen itu besar sekali, kayak video atau yang lainnya. Saya contohkan RPP aja. Gimana caranya biar
utuh kualitasnya seperti itu. Oh, berarti tetap di-upload semua kan, Pak? Bisa. Iya kan? Kalau Ya, begitu misalkan tetap ada di-upload sekolah, video. berarti tidak perwakilan tetapi upload semua. Itu terkait kualitas, terkait teknis ini, Bu. Oh, Ibu silakan boleh perwakilan. Jika dokumen perwakilan Ibu itu sudah kurang dari 2 mega, nggak masalah, Bu. Jika seandainya yang perwakilan yang Ibu bilang itu lebih dari 2 mega, gimana caranya biar tetap terupload? lalu bagaimana penilaiannya, Pak? Makanya saya kasih solusi biar tetap kelihatan yang perwakilan Ibu tadi, dokumen kualitasnya tetap utuh. Ibu tambahkan link di dokumen itu yang ke Google Drive atau kemana biar utuh. Mengerti nggak? Bukan masalah kualitasnya ya. Saya cuma membahas ini masalah maksimal 2 mega itu. Nanti ada kasus-kasus di mana file yang Ibu akan unggah itu lebih dari 2 mega. Iya. Dan banyak pertanyaan ke kami terkait masalah itu. Ya. Paham Bu maksudnya, Bu? Paham. Oke. Apa yang Bapak jelaskan saya paham, cuman ya ini tadi karena memang ada dua yang saya dengar dari pemateri sebelumnya dan pemateri sekarang. Ya saya paham teknis. Isi yang akan Ibu upload tetap mengacu kepada yang pemateri sebelumnya. Tetapi teknis 2 mega ini, batasan 2 mega ini, gimana cara itu solusinya? Solusinya pakai link Google Drive. Iya, begitu. Oke, iya Pak. Baik Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak. Ya, dari SMP 3 Kelapa ini Pak. Ya. Ya, ini kan apa namanya kan kita kan belum untuk penguploadan semua data-data yang Pak sebutkan ini tadi. Ini setelah kita dinyatakan akan divisitasi tahun ini atau seperti apa Pak? Enggak Pak, ini terkait perpanjangan akreditasi aja Pak. Oh ini baru terkait perpanjangan akreditasi. Jadi mungkin Bapak sudah dijelaskan sebelumnya ya? Ya, ya. Bahwa seluruh sekolah yang perpanjangan tuh harus mengupload dia. Sudah, oh. Ya, itu penjelasannya di penjelasan ini. Ya, nanti mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Sudah, saya mohon maaf karena ini mungkin baca miss saja Pak. Jadi intinya semua yang mengajukan reakreditasi itu harus sudah sampai tahap mengupload semua data-data ini gitu Pak ya? Ya. Kebijakannya semua yang perpanjangan baik yang otomatis ataupun yang divisitasi itu harus mengupload ini Pak. Jadi bukan yang divisit saja harus mengupload ini, tapi mereka yang perpanjangan otomatis juga harus mengupload ini. Mengisi dia ini. Oh, baik. Berarti intinya ya tadi Pak ya sampai kita tadi karena ada juga saya terbaca tadi kegiatan di akhir-akhir semester ini kan tadi Pak banyak juga tapi tadi intinya bisa kita membagi kira-kira seperti itu ya bahasanya ya. Ya. Oh baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Itu terkait tadi saya sudah menjelaskan terkait pengunggahan. Selanjutnya ada menu indeks pemenuhan mutlak di sini. Indeks pemenuhan mutlak. Bapak dan Ibu operator hanya perlu mengklik tulisan IPM
di atas ini. Di sini ada tulisan IPM di sini. Kemudian dia akan muncul seperti ini, indeks pemenuhan mutlak. Silakan Bapak dan Ibu tarik data. Setelah ditarik datanya, akan muncul window seperti ini. Ya, di situ ada jumlah siswanya berapa, di tiap rombelnya ada berapa orang jumlah siswa. Ya, tarik data. Cuma tarik data saja. Update. Jika misalkan datanya nggak update, Bapak dan Ibu silakan memperbaiki datanya di Dapodik atau EMIS. Kemudian setelah perbaikan, Bapak dan Ibu tarik data lagi hingga data tersebut update. Jadi Bapak dan Ibu operator hanya melakukan tarik data saja. Setelah tarik data, Bapak dan Ibu memperbaiki data indikator pemenuhan relatif. Ya. Indikator pemenuhan relatif itu ada 9 indikator di sini. Ya. Tinggal klik di bawah nanti dari atas panjang. Setelah diklik, hitung IPR, Dapodik atau EMIS. Jadi awalnya di sebelah sini skornya masih kosong. Skor di sebelah sini ini masih kosong semua. Jika sudah diklik hitung IPR, Dapodik, EMIS di sini, dia akan muncul skor. Skor di sini. Silakan Bapak dan Ibu periksa data tersebut. Jumlah gurunya sudah betul belum? Jumlah guru yang sudah tersertifikasinya betul enggak? Dan lain-lain sampai ke bawah. Jika semua data tersebut sudah benar, Bapak dan Ibu bisa lanjutkan. Tapi jika data tersebut tidak benar, masih ada yang kurang, silakan Bapak dan Ibu perbaiki menggunakan tombol biru di bawah sini, perbaiki IPR. Nanti setelah diklik perbaiki IPR, nanti akan berubah. Ada kolom-kolom di sini. Jumlah guru sebenarnya berapa? Bapak dan Ibu bisa mengedit di sini. Jumlah guru S1-nya berapa? Lanjut. Capaiannya berapa? Dan selanjutnya seperti itu. Jika sudah diisi semua, sudah diisi, kemudian Bapak dan Ibu klik lagi hitung IPR perbaikan. Nanti akan muncul skornya berapa, skor perbaikannya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Jadi mohon dipastikan bahwa nilai IPR ini sudah sesuai dengan kondisi sekolah, ya, karena nilai ini akan berpengaruh terhadap nilai akreditasinya Bapak dan Ibu di sekolah nanti, ya. Jadi perbaiki data IPR, sesuaikan data dengan kondisi sekolah. Hitung IPR perbaikan jika data sudah sesuai dengan kondisi sekolah. Lanjut ya. Setelah Bapak dan Ibu menentukan memperbaiki IPR, indikator pemenuhan relatif, Bapak dan Ibu menentukan level dia. Jadi setelah diklik dia, data di atas tadi, data isian akreditasi akan muncul tampilan sebagai berikut. Di atas ada NPSN, terus nama sekolah, kemudian di sebelah kiri sini ada butir-butir. Butir ini nantinya tidak berwarna hijau, tapi masih putih. Dia akan berwarna hijau jika level ini sudah Bapak Ibu pilih.
Jadi pertama-tama Bapak dan Ibu membaca pernyataan-pernyataan di sini. Level 4 itu seperti apa, level 3 itu seperti apa, level 2 itu seperti apa, level 1 itu seperti apa, terus definisinya seperti apa. Terus pilih level mana yang sesuai dengan kondisi sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Jadi misalkan level 4, pilih level 4. Dia akan berwarna hijau jika sudah dipilih. Jika Bapak dan Ibu ingin memperbaiki, tinggal klik saja. Misalkan level 3, klik level 3. Misalkan mau berubah level 2, silakan klik level 2. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada tombol hitung sementara. Ada tombol hitung sementara. Hitung sementara itu akan menampilkan nilai yang sudah Bapak Ibu isikan. Jika tombol ini akan muncul jika Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi butir-butir ini. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa klik hitung sementara. Bapak dan Ibu bisa melihat hasil isian akreditasi Bapak dan Ibu. Jika sudah sesuai dengan kondisi sekolah, klik hitung sementara, Bapak dan Ibu bisa mengklik mencentang saya yakin dan setuju. Kemudian simpan dan selesai. Jika Bapak dan Ibu sudah mengklik saya yakin dan setuju kemudian simpan, nilai ini, level-level ini tidak akan bisa berubah. Ya, jadi pastikan sudah yakin dengan nilai yang Bapak, dengan level yang Bapak Ibu isikan. Ya. Oke, jadi silakan Bapak dan Ibu pelajari pernyataan capaian kinerja, tentukan level berdasarkan pernyataan, hitung sementara jika ingin mengetahui skor dianya, centang jika sudah sesuai, pastikan skor dia sudah sesuai karena tidak dapat dirubah jika sudah simpan dan selesai. Nah, ini isi kartu kendali, Bapak dan Ibu tidak perlu mengisinya ya. Jadi saya lewatkan aja isi kartu kendalinya. Oke. Nah, di sini ada link YouTube Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kunjungi YouTube ini jika ada yang terlewatkan. Jadi di sini ada penjelasan terkait pengisian dia. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Minta materi, ya. Kalau di-share YouTube-nya Pak, yang di chat. Sore Pak. Ya, silakan Pak. Kenapa Pak? Ya Pak Bowo, saya ingin tanya ini mengenai data pendidik yang saat ini ada di Dapodik. Nah, beberapa waktu yang lalu guru kami ada yang mutasi karena lulus P3K begitu. Nah, kemudian untuk penggantinya kami belum bisa masuk ke Dapodik karena sedang dalam proses pengurusan NPWP. Saat ini untuk bisa memasukkan ke Dapodik bukan lagi operator kabupaten tapi operator yayasan. Nah, begitu. Apakah nanti kami tetap menggunakan data yang lama atau kami tetap sesuaikan kondisi saat ini meskipun berbeda dengan yang ada di Dapodik? Karena kalau Dapodik kurang 2 guru Pak untuk wali kelas. Begitu. Sesuaikan dengan kondisi sekolah saat ini Pak. Sekolah saat ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Jadi Bapak dan Ibu operator nanti terkait pengisian Sispena ini hanya membantu sekolah masing-masing ya, membantu untuk menginputkan, menguploadkan apa yang sudah dihasilkan oleh tim akreditasi sekolah. Membantu kepala sekolah untuk menginputkan, menguploadkan akreditasi data isian akreditasi sekolah. Ya. Jadi jangan sampai nilainya dari
Bapak dan Ibu operator, tapi dari tim akreditasi sekolah. Pak, mohon share link WA. Mas Gaga minta link WA-nya itu. Ada pertanyaan lain terkait pengisian data isian akreditasi? Aku mau izin Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Untuk tanggal akhir upload itu tanggal 17 Juni atau ada kelonggaran lagi Pak? Terima kasih. Karena di Bangka Tengah ini lumayan agak padat Pak ketika bulan Juni itu kegiatan di sekolah. Terima kasih Pak. Mas Gaga, ada perpanjangan nggak Mas Gaga? Pak Ketua, ada perpanjangan nggak untuk pengisian Pak Ketua? Baik, Bapak Ibu sekalian, masalah tetap akhir pengisian dia memang ditetapkan ditentukan tanggal 18 Juni itu adalah batas akhir. Mohon itu dipenuhi dulu. Nanti kalau sampai batas akhir itu masih belum selesai, maka akan kita evaluasi nanti. Nanti akan ada evaluasi apakah perlu perpanjangan. Kalau perlu berapa hari itu akan kami evaluasi dan sampaikan melalui grup WA nanti. Maka perlunya grup WA itu untuk menyampaikan informasi yang seperti ini. Demikian Pak Bawor. Ya Pak, terima kasih Pak. Betul Pak. Ya, sudah jelas Pak ya. Semoga. Ya, mudah-mudahan selesai tepat waktu Pak. Ada pertanyaan lain terkait pengisian? Jadi biasanya ada pertanyaan, kenapa menu data isian akreditasi kami belum muncul? Ada kemungkinan pertama, ajuan reakreditasinya belum. Terus surat ajuan salah satu ini belum hijau Pak. Ya Bapak dan Ibu, jadi kalau salah satu ini belum hijau, maka kami belum bisa memverifikasi ajuan Bapak dan Ibu. Ya, kemungkinan ini belum hijau semua. Jadi kalau sudah hijau semua, nanti akan kami verifikasi dan menu data isian akreditasinya akan muncul. Oke? Itu satu. Terus ada pertanyaan juga terkait IPM IPR ini. IPM IPR. Jadi urutannya Bapak dan Ibu mengerjakan IPM dulu. Tarik datanya dulu, nanti baru IPR-nya. Di situ kenapa saya bilang sesuaikan dengan kondisi sekolah, karena di sini ada opsi bagi sekolah untuk memperbaiki IPR-nya. Jika ada kasus-kasus seperti Bapak tadi, bisa diperbaiki data-datanya. Jadi memang ada data-data seperti Bapak tadi, seperti yang belum masuk ke Dapodik, jadi bisa diperbaiki di sini. Ya. Terus ada pertanyaan juga, level jarang. Kalau di level jarang yang nanya masalah level dia, tinggal dipastikan bahwa nilainya sudah sesuai. Karena ini perpanjangan untuk sekolah-sekolah yang dinilainya tetap atau meningkat, maka nilainya sebaiknya jangan turun dari yang akreditasi yang lama. Seperti itu. Dan terus satu lagi masalah kartu kendali, apakah kami harus, Bapak dan Ibu harus mengisi kartu kendali? Enggak harus, karena Bapak dan Ibu tidak divisitasi. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Nanya Pak. Silakan Pak. Untuk yang dokumen sekolah, apa harus diisikan dulu baru bisa ngisi IPM sama IPR-nya Pak? Tidak Pak.
Jadi nggak mesti di dokumen sekolah nggak mesti diisi dulu ya Pak, nggak perlu diunggah dulu ya Pak ya, isi IPM sama IPR. Ya, iya Pak. Jadi terkait pengisian IPM IPR aja nih Pak, yang tadi. Jadi IPM dulu baru IPR gitu. Kalau yang lainnya nggak ngaruh. Jadi IPM sama IPR aja Pak. Jadi IPM IPR baru bisa ngisi dia itu Pak? Enggak Pak. Jadi Bapak bisa ngisi dokumen sekolah dulu. Iya. Bisa ngisi dia dulu. Ya mestinya dokumen sekolah itu nggak perlu selesai semua kan Pak ya? Nggak perlu. Cuma untuk mengisi IPR, IPM-nya ditarik dulu. Data dapodiknya dulu ya Pak ya? Ya, tarik IPM dulu, baru kerjakan IPR kayak gitu. Oh iya, ya udah. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Mas Gaga, ada tambahan Mas Gaga? Sudah, nggak ada. Nggak ada. Oke, masih ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari operator SMA Negeri 1 Tanjung Pandang, Mas. Ya. Apakah link Sispena lagi maintenance? Soalnya saya coba masuk dengan username dan password, katanya login salah. Lancar Pak, di saya lancar. Iya, untuk operator SMA Negeri 1 Tanjung Pandang dipastikan NPSN-nya benar untuk login username dan passwordnya. Ya, nanti ada link itu kan link WA, Mas Gaga. Ada link WA untuk operator biar bisa mengkomunikasikan kendala apa, berkomunikasi dengan kami terkait kendala pengisian Sispena. Ya, ada di chat kalau nggak salah. Ya. Sudah jelas Bapak dan Ibu ya? Jadi Bapak dan Ibu cuma harus login. Yang belum mengajukan reakreditasi silakan ajukan reakreditasi. Kemudian tunggu sebentar, kami akan memverifikasinya. Kemudian mengunggah dokumen sekolah, menarik IPM, memperbaiki IPR, dan menentukan level dia. Cuma itu aja. Ya. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, untuk update data, mengunggah dokumen yang tahap 3. Kapan bisa dilakukan unggah dokumennya? Silakan Bapak dan Ibu operator cek Sispenanya. Jika sudah ada menu data isian akreditasi, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa mengunggah, menginput dia data isian data isian akreditasi ya. Cek data isian menu data isian akreditasinya sudah ada belum? Jika sudah ada, silakan Bapak dan Ibu mulai unggah. Sudah bisa dari sekarang. Jika belum, seperti yang saya jelaskan tadi, apakah Bapak dan Ibu sudah mengajukan reakreditasi? Jika sudah, silakan hubungi kami apakah pengajuan reakreditasinya sudah diverifikasi. Jika sudah semua, nanti menu data isian akreditasinya akan muncul. Apakah link di atas untuk kepala sekolah? Bukan, link di atas itu untuk operator aja, terkait teknis pengisian Sispena. Apa mau nanya sekali lagi? Gabung ya? Gabung Mas Gaga ya? Iya, digabung Pak Bowo. Oh, gabung ya. Pak, silakan Pak. Nah, nanya di dashboard depan ini kan ada hasil perpanjangan otomatis Pak. Untuk yang kami SMP, alamat sama nilai akhir dan peringkatnya nggak muncul, nggak apa ya Pak ya? Itu nggak apa-apa Pak. Setelah data Bapak Ibu sudah diperpanjang, akan muncul seperti paparan Pak Bowo ini. Oh. Lama. Jadi kayak yang kosong nggak perlu ya? Itu belum muncul Pak, karena belum diperpanjang. Oh, ya udah. Makasih Pak ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke.
Kalau memang tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kami dari tim IT Ban SM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya dan Mas Gaga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada kegiatan ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sumin. Ya, terima kasih Pak Dirbowo Adi Prayogo STMPD dan juga Pak Gaga Aditya yang sudah memberikan materi tentang Sispena dan teknisi pengisian dia yang sudah jelas, padat, singkat. Nah, mudah-mudahan nanti ada link WA untuk kepala sekolah dan operator, nanti bisa seluas-luasnya bertanya tentang Sispena dan teknisi pengisian dia. Baiklah Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Tetapi sebelumnya itu kami semuanya juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti jalannya sosialisasi ini dengan baik, dan juga yang perlu Bapak Ibu tekankan di sini harus bisa membaca instrumen, bisa membaca instrumen IASP 2020 serta juga bisa dalam membuktikan kinerja tolong dipahami lagi, dan juga definisinya dalam pembuktian kinerja yang mana sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi, yaitu observasi, wawancara, telah dokumen, dan angket. Nah, sekali lagi juga terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Zainal Abidin, Ibu Ernita, Pak Ediono, Bapak Amirullah, dan juga Pak Ahmad Musolin yang sudah menyampaikan materi telah IASP 2020. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan. Silahkan Bapak Ketua Haji Fatkan Membina SPD untuk menyampaikan penutup pada kegiatan hari. Silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi terakhir penutupan. Setelah dari pagi sampai siang ini, Bapak Ibu mengikuti sosialisasi pelaksanaan tahap 2 tahun 2022 yang pada hari ini diikuti oleh sekolah madrasah yang berjumlah 123 yang terindikasi misalnya tetap atau naik berdasarkan hasil penilaian data sekunder dashboard Ban SM. Kemudian sebelum kita tutup ada beberapa poin yang perlu kami tekankan. Yang pertama, agar Bapak Ibu Kepala Sekolah memastikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan untuk reakreditasi dengan mengupload dokumen yang disesalkan. Yang kedua, setelah Bapak Ibu masukkan untuk reakreditasi dan setelah disertifikasi oleh Badan Provinsi, maka Bapak Ibu harus mengisi dia di serang. Dia ini semata-mata sebagai persyaratan untuk memperoleh perpanjangan otomatis 5 tahun ke depan untuk sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Maka sebelum mengisi dia, kami sarankan yang pertama, setelah selesai kita ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, silakan untuk melakukan sosialisasi dengan warga sekolah, warga madrasah masing-masing, agar warga sekolah memahami tentang IASP 2020 ini dan
siap untuk mengisi itu. Maka Bapak Ibu kepala sekolah kepala madrasah diharapkan segera membentuk tim sukses adaptasi ataupun tim sekolah yang tugasnya itu adalah melakukan evaluasi diri sekolah, yakni dengan menelaah IAST setiap butir, kemudian menyiapkan dokumen kinerja yang dibutuhkan, dan setelah itu menetapkan capaian kinerja serta levelnya. Tentu di dalam menetapkan level ini itu harus berdasarkan bukti kinerja yang tersedia di sekolah madrasah. Kemudian setelah tim sekolah ini melakukan EDF dan sudah diperoleh level-level per butir, maka level-level butir ini diserahkan kepada operator untuk diinput di Sispenas, termasuk juga dokumen-dokumen bukti kerja yang diperlukan untuk diunggah agar diserahkan kepada operator untuk diunggah ke Sispenas secara lengkap. Kemudian saya ingatkan bahwa operator itu tugasnya adalah menginput data yang diperoleh dari tim sekolah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kepala sekolah menyerahkan bulat-bulat setelah kepada operator untuk memberikan level per butir IAST itu. Karena akan menjadi permasalahan ketika nanti sekolah madrasah Bapak Ibu di titik ketika nilai tadi itu jauh berbeda dengan nilai dia, maka itu akan menjadi permasalahan ataupun menjadi pertanyaan bagi banyak pihak termasuk asesor. Kemudian batas akhir dari pengisian dia ini itu ditetapkan tanggal 18 Juli. Nanti pada tanggal 18 Juli akan kami evaluasi sejauh mana pengisian dia itu dapat tercapai progresnya. Kalau nanti diperlukan perpanjangan, maka itu akan ditentukan setelah dievaluasi. Kita perlu berapa hari, itu misalkan nanti evaluasi pada hari terakhir pengisian nantinya. Dan perlu diingatkan kepada sekalian, sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Musoli pada paparan terdahulu dikatakan bahwa sekolah madrasah Bapak Ibu belakangan ini terindikasi tetap atau naik, terlepas dari status asasi sekolah Bapak Ibu, apakah itu A, B, atau C. Itu maka ketika Bapak Ibu mengisi ujian sekolah, ini harus betul-betul memperhatikan status awal, status organisasi awal sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ujian dia ini nilainya itu justru di bawah nilai akhir administrasi tahun sebelumnya. Misalnya kalau sekolah Bapak Ibu status awalnya adalah A, tetapi ujian dia pada saat ini ternyata B, itu akan menjadi permasalahan, ya, karena nanti akan terbaca di dashboard sistem. Dan itu nanti akan menjadi pertanyaan bagi Bank SN, dan ada kemungkinan nanti akan ada wacana untuk menjadi sasaran verifikasi.
Itu lagi kami ingatkan bahwa ketika melakukan EDS ini betul-betul dicermati dan disesuaikan dengan bukti-bukti kerja yang ada di sekolah madrasah, sehingga diharapkan nilai akhir dari isian dia ini, dari EDS ini, itu harus di atas nilai SKP sebelumnya. Karena berdasarkan dashboard mencari sekolah madrasah Bapak Ibu itu terindikasi tetap atau naik. Ini harus ditunjukkan betul-betul oleh pihak sekolah, pihak madrasah. Dan kemudian untuk kalian yang ketiga, bahwa dengan mengisi dia pada sekolah ini, sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian itu dipastikan untuk tahun ini tidak divegetasi, dikarenakan memang karena sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian itu terisi naik atau tetap. Yang kedua, kuota yang tersedia di tanggal ini sangat minim untuk memvisit sekolah TT dan sekolah yang diperpanjang tahun 2021 saja belum cukup. Dan itu maka dipastikan untuk yang 1 3 sekolah ini itu untuk tahun ini belum divisit. Jadi sekalian terakhir bahwa sistem penilaian akreditasi ataupun dengan sistem itu adalah merupakan pintu gerbang akreditasi. Maka kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator agar sistem ini betul-betul dikelola dengan baik, dengan profesional. Karena dengan sistem yang dikelola dengan baik itu akan sangat membantu Bapak Ibu di dalam mengupdate data-data sekunder, kemudian sangat membantu pihak PAN-ASM provinsi dan juga membantu PAN-ASM pusat di dalam memperoleh data-data yang akurat dari sekolah madrasah. Karena di dalam dashboard sistem ini setiap tahun itu akan dievaluasi. Data-data yang ada di sekolah itu adalah data dari Dapodik untuk sekolah maupun dari EMIS untuk madrasah. Itu maka Dapodik dan EMIS ini betul-betul diupdate secara berkala oleh operator, sehingga ketika ditarik oleh sistem itu semuanya data akan masuk dan lengkap. Ketika data sekunder di Dapodik ini lengkap, maka sistem pun akan lengkap, dan ini akan menjadi bahan pertimbangan dari PAN-ASM untuk mengevaluasi kemudian mengambil keputusan apakah sekolah madrasah Bapak Ibu itu masuk kategori kinerjanya naik, tetap, atau turun. Ini sangat tergantung bagaimana pihak sekolah, terutama operator sekolah madrasah selalu mengupdate data di Dapodik dan juga pada sistemnya. Kemudian jika ada permasalahan sistem ini, silakan untuk berkoordinasi dengan tim IT pada provinsi. Moga-moga tim IT itu bisa membantu. Terutama pada saat mengunggah dokumen untuk pengajuan usul realisasi. Jika ada permasalahan sinyal ataupun permasalahan sistem yang sulit untuk mengupload dokumen itu,
silakan dikirim secara manual ke kantor ataupun sekretariat penelitian provinsi. Nanti tim IT akan membantu mengupload dokumen tersebut. Demikian itu sekalian yang dapat kami sampaikan. Moga-moga dengan kegiatan seperti ini Bapak Ibu memahami pertama tentang sistem akreditasi yang berlaku sekarang ini, yang kedua tentang instrumen akreditasi yang baru yang disebut dengan IASP 2.0, dan kemudian Ibu dapat mempersiapkan ya, sesuatunya terkait dengan masalah akreditasi dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh anggota panitia provinsi yang telah hadir dan sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan juga tim IT yang juga sudah menjadi narasumber untuk sepenuhnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, serta operatornya yang telah hadir pada kegiatan seperti tahun 2022 ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada manfaatnya, terutama untuk memperlancar proses ibu, terutama dalam hal aplikasi sekolah madrasah tahun 2022 ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan segala padanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersama bersama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Fatkan Mubina SPD selaku Ketua PNSM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menutup kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya yang sudah senantiasa hadir dan ikut dalam kegiatan sosialisasi akreditasi tahap kedua season ketiga tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita melafazkan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin diri Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, makasih sama-sama Pak Ketua. Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu.